Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman sudah mampir di video ini di channelnya Atom. Tempatnya suka berbagi sejuta inspirasi. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, sekarang kita langsung lanjut saja ya. Jadi di video ini yaitu cara mengatasi teflon yang lengket ya teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan membuktikan kalau ini tuh teflon yang lengket ya teman-teman ya. Karena teflon ini saya dapatkan dari istri saya teman-teman. Ini terus terang saja, ini teflon ini biasa buat jualan buat istri saya. Katanya nih, ini gimana nih, teflonnya lengket banget. Bahkan teflon ini sudah geletak sampai beberapa bulan ya teman-teman ya, tidak terpakai, dan dia minta mau beli lagi gitu. Katanya ini udah nggak bisa dipakai, nih lengket nih. Dan di sini saya akan buktikan, saya akan coba membuatnya ya teman-teman ya. Cara membuatnya saya tes menggunakan cara membuat ini ya teman-teman ya, cara membuat cilung atau papeda ya teman-teman. Jadi seperti biasa, ini istri saya biasanya jualan papeda di depan rumah ya teman-teman. Dia menggunakan teflon ini, katanya nih teflonnya lengket. Dan di sini saya akan tes, saya akan coba apakah benar teflon ini teflon lengket ya teman-teman ya. Nanti kita bisa saksikan, bisa lihat teflon ini lengket atau enggak. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya teman-teman ya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Auto ya teman-teman. Subscribe dan jangan lupa ketuk bunyi loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan di update video saya selanjutnya. Oke, ini untuk durasi cara membuat cilungnya atau papeda ya teman-teman ya. Ini durasinya real teman-teman, dalam hitungan menit papeda ini sudah jadi. Ini asli, tanpa saya jeda, tanpa saya edit. Untuk durasinya, cara membuat papeda ini asli ini durasinya. Kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya. Oke, ini dia seperti ini sudah matang kayaknya teman-teman. Ini seperti ini ya. Ini nanti mau saya coba gulung, kita lihat apakah bisa. Oh iya teman-teman, ternyata ini susah ya teman-teman. Waduh, ini berantakan nih teman-teman ya. Malu-maluin banget ya. Ini perlu dibuang nih, udah buang aja teflonnya nih, ganti nih. Oke, malu-maluin. Oke teman-teman, dan sekarang di sini saya akan langsung saja ya, saya servis teflon ini. Jadi teflon ini teflon yang tadi saya gunakan ya teman-teman ya. Di sini saya mau servis, mau perbaiki teflon ini. Caranya pertama kita taruh teflon di atas api ya teman-teman ya, api yang gede, agak panas juga nggak apa-apa. Tunggu sampai teflon ini panas ya teman-teman, sampai agak panas. Lalu kemudian kalau udah panas, lalu kemudian kita taruh air ya teman-teman ya di atasnya. Kita taruh air secukupnya, tapi jangan sampai luber banget ya. Dikira-kira saja cukup seperti ini ya teman-teman. Jadi pertama teflon ini kita masak air ya teman-teman. Kita masak air sampai mendidih ya. Oke, mantap. Ini seperti ini ya teman-teman. Jadi airnya ini sudah mendidih. Tandanya ini airnya sudah agak matang ya teman-teman. Kita gosok-gosok teflon ini menggunakan benda, tapi jangan benda yang tajam ya teman-teman. Cukup menggunakan ini, seperti benda yang saya pakai ini gunakan adalah salomet ya teman-teman ya. Buat membuat ulekan ini. Buat membuat rujak nih pakai ini ya teman-teman. Atau teman-teman bisa menggunakan kuas atau dari sabut kelapa juga bisa. Caranya kita gosok-gosok seperti ini, tujuannya supaya karatan atau bekas makanan yang nempel pada teflon ini supaya melotok ya teman-teman ya, supaya luntur gitu. Jadi kalau pakai masak air seperti ini, dia akan terangkat seperti itu ya teman-teman. Oke, ini kita biarkan dulu sampai agak mendidih ya teman-teman, sampai kotor-kotoran yang menempel pada teflon ini dia terangkat seperti itu. Kita biarkan dulu, agak lama juga nggak apa-apa ini, supaya terjadi pemuaian. Dan kalau sudah memuai pada teflon ini ya, kita matiin ya teman-teman ya. Ini apinya sudah saya matiin. Lalu kemudian kita gosok-gosok seperti ini sampai karatan atau kotoran yang nempel pada teflon ini dia terangkat seperti itu ya teman-teman. Kita gosok-gosok dulu seperti ini ya. Oke teman-teman, bisa kelihatan ya, ini airnya
agak hitam seperti itu. Itu tandanya kotoran yang nempel pada teflon ini dia terangkat ya teman-teman. Oke, lalu kita diamkan sebentar sampai ini airnya agak dingin ya teman-teman ya, seperti itu ya. Ini kita diamkan dulu, bisa kita gosok-gosok juga sambil menunggu dingin. Kalau ada pakai kuas paling enak teman-teman, supaya bersih ya. Lalu kemudian kita airnya buang. Kalau sudah dibuang airnya, lalu kemudian kita taruh lagi di atas api ya teman-teman ya. Oke, ini sudah saya panaskan ya teman-teman ya. Jadi taruh teflon ini di atas api menyala. Biarkan teflon ini sampai panas banget teman-teman, sampai dia tuh keluar asap. Jadi ini didiamkan dulu sampai teflon ini benar-benar panas, sampai dia agak keluar asap begitu, itu tandanya teflonnya sudah panas. Jadi kita ini ya seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, warnanya sudah agak berubah ya. Jadi teflon ini sudah agak panas, jadi terjadi pemuaian pada teflon ini ya teman-teman ya, terjadi perubahan. Bisa kita goyang-goyang seperti ini ya teman-teman, supaya panasnya merata seperti itu. Oke, kalau sudah panas, lalu kemudian kita tuangkan minyak sayur ya teman-teman ya. Kita tuangkan minyak sayur. Nah ini dia, ada percikan seperti itu ya teman-teman, masih ada airnya ini, tandanya air itu meresap pada pori-pori pipa ini, dia terangkat. Kemudian kita ratain. Oh ini jangan pakai salam ya teman-teman, teman-teman pakai benda lain. Paling enak itu pakai kuas ya teman-teman, supaya bersih. Ini tujuannya ini sama seperti pengecoran ya teman-teman. Kita ratain dulu ya. Ini minyaknya kita ratain sampai merata. Yang biasanya digunakan itu dia terlapisi minyak ini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Tujuannya itu tadi kita panaskan supaya terjadi pemuaian, terjadi perubahan pada teflon ini ya. Ibarat lubangnya itu lubang terbuka kalau kita panasin. Lalu kemudian kita tuangkan minyak goreng ini supaya pori-porinya itu tertutup sama lapisan minyak ini teman-teman. Makanya teflon ini terjadilah licin seperti itu. Oke, ini minyaknya tinggal sedikit ya, kayaknya kita tadi taruhnya sedikit aja. Bisa kita goyang-goyang seperti ini. Ini sama seperti seasoning wajan, ini sama seperti ini teman-teman caranya. Seperti di video saya yang lalu itu seperti itu, sama seperti seasoning wajan seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini seperti ini. Kemudian kita buang minyaknya ya teman-teman ya. Kita buang dulu minyak. Nah ini sudah selesai. Kalau misalkan teflonnya itu sudah baret-baret, sudah lecet, lengket banget, bisa teman-teman lakukan seperti ini sampai 2-3 kali ya teman-teman ya. Karena ini tidak ada lecet pada teflonnya, jadi cukup kita lakukan 1 kali saja. Oke, sekarang kita cek lagi membuat papeda ya teman-teman ya. Kita tes lagi membuat cilung sama seperti biasanya. Jadi di teflon ini kan tadi sudah kita lapisi minyak. Ini sudah ada minyaknya tadi. Nggak usah pakai minyak lagi ya teman-teman ya. Minyaknya kalau membuat cilung itu minyaknya nggak usah banyak-banyak. Cukup sedikit saja ya teman-teman. Untuk cara membuatnya, cara membuat papeda ini, jadi pertama ini biarkan dulu ya teman-teman sampai ini agak panas ya teman-teman. Kalau sudah agak panas, lalu kemudian kita letakkan ininya teman-teman, acinya. Kita taruh adonan, ini kita goyang-goyang seperti ini ya teman-teman. Oh ini kurang banyak nih. Oke, ini sama seperti biasanya ya teman-teman. Cuman kalau saya ini kurang biasa cara membuat papeda ini. Biasanya yang membuat ini istri saya. Jadi berantakan, mohon maaf ya teman-teman ya. Jadi kita tes lagi sama seperti tadi. Kita tes lagi dengan membuat papeda ya teman-teman ya, atau cilung. Ini sama seperti tadi, untuk durasinya ini real asli tanpa saya jeda ya teman-teman ya. Ini seperti biasanya kalau itu saya lagi jualan, nih pakai bumbu asin ya teman-teman ya. Pakai bumbu asin ayam bawang. Sama seperti biasanya kita coba dulu.
Kita tes apakah berhasil atau enggak ya teman-teman ya. Kita tes membuat papeda. Oke, ini seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai matang ya nih papedanya. Oke, nih kayaknya licin ya teman-teman. Biasanya sih berhasil ini. Kalau biasanya seperti itu. Soalnya nih pengalaman saya waktu dulu nih, waktu jualan nih, licin seperti itu. Oke, kita gulung ya teman-teman. Wow, ini mantap nih teman-teman. Oke, mantap, licin banget nih teman-teman, asli. Tanpa ada lengket-lengketnya ya. Beda seperti tadi, beda ini. Ini licin banget. Mantap ya teman-teman, berhasil. Ini yang di pinggirannya juga nggak ada yang lengket ya teman-teman ya. Ini licin banget. Oke, penasaran ya teman-teman? Kita cek lagi ya. Kalau tadi kan baru satu kali, kita cek lagi nih. Cek lagi. Kalau sekarang nih giliran ini nih teman-teman. Coba istri saya ini yang buat nih. Nih kita olesin lagi minyak lagi ya sedikit ya. Cukup sedikit saja, nggak usah banyak-banyak kalau membuat papeda itu. Yang penting pertama teflonnya harus agak panas. Kalau udah agak panas, lalu kemudian kita taruh minyak seperti itu ya teman-teman. Jadi ini menurut saya ini teflonnya sudah aman, sudah licin. Nah ini minyaknya sedikit saja ya teman-teman ya. Cukup dioles sedikit saja. Sekarang ini saya mau manggil istri saya, mau tes istri saya yang buat. Oke, ini dia coba. Sekarang istri saya nih teman-teman yang buatnya. Ya, dia kan sudah biasa buat papeda ini, bisa jualan papeda. Apakah dia juga berhasil licin atau enggak ya teman-teman ya? Kita coba lihat nanti ya. Jadi untuk cara servisnya, cara mengolahnya itu jadi sama seperti seasoning wajan ya teman-teman, seperti itu. Intinya kita buat lapisan anti lengket sama seperti seasoning wajan. Seperti di video saya sebelumnya waktu dulu itu, waktu saya jualan itu ada cara seasoning wajan, cara melapisi anti lengket di wajan sama seperti ini caranya. Oke, ini sekarang istri saya ini yang membuatnya. Oke, sekarang digulung ya teman-teman. Waduh, mantap banget nih. Licin banget ya teman-teman ya. Tanpa ada yang lengket, tanpa ada yang nempel. Ini mantap ya teman-teman ya, berhasil seperti ini. Oke, mantap. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya teman-teman.